Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru di dalam rahmat Tuhan yang baru bagi setiap kami. Kami mau berjalan melewati sepanjang hari ini dengan sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami ketika kami juga membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini, supaya kami boleh mengerti, terlebih melakukannya. Ini doa kami Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin bahwa setiap kita pasti pernah bertemu dengan pengendara yang sudah jelas bahwa saat itu sedang lampu merah, tetapi ia tetap menerobos lampu merah itu. Atau mungkin kita pernah bertemu dengan pengendara yang ugal-ugalan mengendarai kendaraannya di jalan, sehingga membuat orang lain menjadi celaka. Saudara, kalau terjadi sesuatu dengan para pengendara itu, apakah lampu merahnya yang disalahkan? Apakah para pengemudi atau pengendara lain yang disalahkan? Aturan sudah ada, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengikuti aturan itu? Ataukah kita membuat aturan-aturan sendiri yang kita pandang itu baik? Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan yang melandasi firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Samuel 6 ayat 1 dan ayat 2. Secara lengkap nanti Bapak Ibu boleh membaca bagian ini dengan utuh. Dikatakan Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membaca bagian ini secara utuh, maka di sana kita juga menemukan bagaimana ada seorang yang bernama Usa justru mendapatkan hukuman dari Allah dan ia mati. Mungkin banyak orang, bahkan mungkin kita sendiri pernah bertanya dan mengeluh, kenapa Allah tidak adil membunuh Usa? Tatkala justru Usa ini dengan sukarela dia berusaha untuk melindungi tabut Allah dari kerusakan atau aib ketika lembu-lembu itu tersandung dan tabut itu tergelincir. Apanya yang salah? Apakah tidak seharusnya Usa justru harusnya dipuji karena dia dengan sigap tampil untuk melindungi tabut Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat latar belakang dari teks bacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Ayat yang pertama tadi, di sana sudah jelas dikatakan, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Ketika Daud merencanakan untuk mengangkut tabut Allah, dia meminta pertimbangan orang-orang pilihan di antara orang Israel. Tetapi Daud tidak meminta nasihat Tuhan. Saudara-saudara, padahal sebelumnya ketika Daud itu diserang oleh bangsa Filistin, 2 Samuel 5 ayat 19 sampai 23, di sana dicatat bahwa Daud bertanya kepada Tuhan. Tapi kali ini mengapa Daud tidak bertanya kepada Tuhan? Mengapa Daud berpikir dan bertindak dengan cara yang dia anggap itulah yang benar dan tepat? Mengangkut tabut Allah dengan kereta kuda.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal di dalam Bilangan 4 ayat 5-6, di sana juga sudah jelas diungkapkan tentang cara memindahkan tabut. Tabut harus ditutupi dengan selembar tabu penudung untuk menudungi kekudusan Allah dari segala jenis gangguan, dan kemudian dibawa dengan menggunakan kayu pengusung di atas bahu kaum Lewi. Tapi sekali lagi dalam bagian ini kita tidak menemukan bagaimana Daud melakukan apa yang semestinya dilakukan sesuai atau seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara, sampai pada akhirnya ketika lembu-lembu itu tergelincir, dikatakan bahwa Uza yang berinisiatif untuk menyelamatkan, tanda kutip, menyelamatkan tabut Allah, justru dikatakan Uza mati. Saudara, dalam Bilangan 4 ayat 15 dikatakan, janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini? Saudara, dari ini kita belajar bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan jangan dilanggar. Sebaliknya, mari kita hidup mentaati semua ketetapan Tuhan dalam firman-Nya. Jangan menjalani hidup ini dengan cara pikir kita, tetapi mari kita menjalani hidup ini seturut dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan melalui firman-Nya. Kita belajar untuk hidup selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Ojo urip sembrono. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali diingatkan melalui firman Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berpikir, kami bertindak seturut dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin.